Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di kota Bikini Bottom, terlihat Tuan Crab sedang membawa uang di jalanan yang ketika ia melihat ke suatu tempat, rupanya ada sebuah restoran yang menjual menu sarapan pagi yang sangat begitu lezat sampai memakan piring. Crab yang penasaran kemudian langsung memantau dari dekat yang ketika salah satu customer ingin membayar ke sang pemilik, sial Crab yang tidak ingin memesan ditendang menjauh yang berakhir tiba di Krusty Krab dengan begitu keras. Tak lama dari itu, dari sisi lain, SpongeBob dan Squidward mencoba mendekat yang menjadikan Crab langsung mengatakan ide barunya. Ya, walaupun mereka berdua yang mendengar sempat menangkap kalau restoran akan dipindahkan ke bulan. Tuan Crab yang langsung membantah ide liar tersebut, ia pun langsung mengatakan restoran akan merubah menu, yaitu menjual makanan sarapan seperti pengusaha sebelah. Selanjutnya, ketika mereka bertiga telah masuk ke dalam, SpongeBob pun bergegas membuat sebuah cake untuk uji coba pertama kepada Squidward yang menjadi pelanggan. Akan tetapi, dirinya yang berusaha menyantap dengan penuh keyakinan, sial makanan yang dimaksud adalah Krabby Patty yang dirombak oleh SpongeBob agar serupa. Mendengar hal itu, ia sebagai koki mengakui kesalahan, yaitu dirinya tak dapat membuat menu lain selain Krabby Patty. Kemudian Tuan Crab yang tak mau ketinggalan kesempatan, dirinya pun menyarankan SpongeBob untuk pergi ke toko buku untuk mencari buku resep yang akan dibuat. Detik-detik pun berlalu dan tiba SpongeBob pada toko yang dimaksud. Ia pun langsung memesan buku resep menu sarapan yang di saat ingin diambil oleh seorang petugas, dirinya sempat bingung terhadap masing-masing benda. Yang setelah begitu lama memandang ke sana kemari, akhirnya ia memutuskan memberi buku berwarna coklat dengan bentuk yang sedikit seram guys. Namun SpongeBob yang langsung pulang, sial di sini ia bertemu dengan seorang penyihir yang setelah ditelusuri rupanya ia ingin membeli buku. Yang ketika petugas ingin memberi, sial buku yang ia maksud telah tertukar oleh SpongeBob. Yang apa boleh buat ketika dirinya ingin pulang, toko malah terbakar hasil efek menghilang. Di sisi lain, SpongeBob yang telah sampai dengan kondisi restoran telah berubah, dirinya secara tanggung jawab menemui Tuan Crab yang setelah melihat itu ia memutuskan untuk segera memasak menu sarapan. Singkat cerita, setelah berada di dapur dengan mencoba mencari-cari menu pada buku, beruntung resep breakfast ditemukan dan dirinya langsung mengambil bahan sesuai isi tulisan. Seperti yang kalian lihat, beberapa hewan naga telah terkumpul dan sebuah gentong masak yang telah dipersiapkan tempat pembakaran kayu. Di saat api telah menyala dengan serius dan SpongeBob memasuki beberapa bahan aneh ke dalam yang setelah beres berlanjut diaduk secara merata layaknya dodol. Di sini SpongeBob yang masih tak curiga akan masakan, tiba-tiba dari dalam muncul kue rasa coklat yang setelah itu dengan sigap membawa kepada Tuan Crab. Dan ia juga langsung memberi lagi kepada Squidward sebagai uji coba. Di saat dirasa kalau makanan sangat enak, Crab pun langsung berteriak akan menu baru yang diikuti oleh para pelanggan yang bersenang. Ya, walaupun di tengah situasi mata Squidward menumbuhkan mata baru. Kemudian SpongeBob yang langsung memberikan pesanan kepada para pelanggan. Lagi-lagi kejadian aneh muncul, yang mana secara tiba-tiba seorang pelanggan dapat menumbuhkan tentakel. Tak hanya di satu situasi, ternyata di saat Bubble Bass mendapatkan sarapannya, sial di saat dimakan dari belakang bokong mengeluarkan mulut monster, yang alhasil tangan yang meraba terputus. Yang berlanjut kabur tak tentu arah. Di sisi lain lagi, para pelanggan yang telah memakan makanan hasil resep sihir membuat satu persatu orang berubah menjadi sangat aneh dengan bentuk berbagai macam seperti kue dan donat. SpongeBob yang baru keluar dari dapur dengan ekspresi terkejut melihat situasi, apa boleh buat orang-orang yang terkena sihir menjadi sangat rusuh, serta termasuk Squidward yang matanya semakin banyak seperti CCTV. Tapi Tuan Crab yang baru tahu akan kejadian membuat ia bertanya-tanya terhadap SpongeBob
Dan dirinya yang mendengar juga tak tahu penyebab dari semua ini. Namun jika kita menelusuri ke rumah penyihir yang sempat membeli buku masak, dengan percaya ia memasuki bahan-bahan masakan dapur, dan hasilnya yang keluar adalah menu-menu sarapan seperti yang diinginkan Tuan Crab. Setelah beberapa detik menganalisis hasil dari eksperimen sihir, beruntung dirinya sadar ada kesalahan terhadap resep, yang ketika ia mencoba membaca dengan cover buku bertuliskan breakfast, sontak ia kesal dan ingin mencari buku sebenarnya. Di saat kita kembali lagi ke Krusty Krab, rupanya suasana di restoran semakin kacau, yang di saat mereka berdua sedang berbincang, dari dapur keluar buku sihir yang sempat digunakan SpongeBob, yang berlanjut berhenti dengan mengeluarkan efek sihir. Dan itu digunakan untuk mengambil makanan, untuk bisa berubah menjadi seseorang. Ia yang berwujud seram dengan cara berteriak, alhasil seisi ruangan ketakutan brutal parah, yang kemudian secara tiba-tiba seorang penyihir yang tadi muncul. Dan ia hanya bisa terdiam dahulu sambil melihat kejahatan makhluk aneh. Sang nenek yang langsung menemui mereka bertiga untuk menjelaskan kalau buku yang didapat telah tertukar. Tanpa berlama-lama secara inisiatif sang nenek mencoba menyerang, dan hasilnya serangan gagal hingga berbalik arah menyiram sesuatu sampai terbentur keras pada sebuah dinding. Ia yang sudah tak dapat berbuat apa-apa karena seluruh tubuh telah lengket terkena cairan. Alhasil sang nenek memerintahkan SpongeBob untuk menyerang dengan didukung SpongeBob diberi kekuatan penyihir. Merasa punya modal untuk menghancurkan makhluk, dengan sigap dirinya pun melemparkan seporsi makanan ke depan, yang selanjutnya menjadi terjatuh ke lantai. Namun monster yang sontak emosi dengan kejadian, apa boleh buat orang-orang di sekitar diambil begitu saja menggunakan lidah yang sepertinya difungsikan sebagai energi. Di sini SpongeBob yang tak merasa takut, dengan ide cerdas ia pun mengeluarkan sebuah peti yang ketika diberikan kepada monster, beruntung ada efek baik muncul, seperti yang terlihat seluruh tubuh yang tergabung terpisah, dan mereka yang telah ditelan keluar dengan selamat. SpongeBob yang telah balik normal disertai penyihir selamat. Berlanjut, sang nenek bergegas mengambil buku serta mengembalikan buku resep masakan sebenarnya kepada SpongeBob. Setelah selesai dari urusan masing-masing, nenek pun mencoba memakan Krabby Waffle untuk bisa menghilang dari lokasi. Ya, walaupun dengan itu seorang Tuan Crab malah kepikiran lagi membuat menu baru seperti yang baru dilihat. SpongeBob dan Squidward yang hanya bisa melihat senang ide Tuan Crab, sial secara mengejutkan dirinya mengeluarkan buku sihir berwarna hijau terbaru, yang alhasil di saat terjatuh dan mengeluarkan efek laser, rupanya cahaya tersebut menembus ke atas, hingga selanjutnya keluarlah makhluk tengkorak dengan bentuk mata kurang tidur. Dan kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Bikini Bottom, terlihat seluruh keluarga Patrick sedang asik di dalam perjalanan, yang mana setelah ditelusuri rupanya mereka akan pergi ke pinggir pantai, serta mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya. Namun apa boleh buat di saat sang ayah melihat ke depan, sial kendaraan yang ditunggangi telah terguling, yang kemudian terjatuh pada sebuah daratan dengan sedikit dipenuhi kabut asap. Selanjutnya Ibu Patrick yang tiba-tiba menunjuk ke depan, ternyata di balik awan ada penampakan pesawat alien yang di waktu yang sama sedang menghisap beberapa penduduk. Herbie Star yang mengira kalau itu adalah wahana, mengejutkan setelah berada di tempat malah mereka semua juga tertarik ke dalam bersama dengan yang lain, salah satunya Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dengan menabrak bokong besar. Akhirnya seluruh orang yang ada di luar berhasil masuk, yang kemudian dengan secepat kilat pesawat alien menghilang keluar bumi. Namun alien yang telah berhasil menghisap beberapa orang, ternyata dirinya punya niat jahat terhadap warga Bikini Bottom untuk membungkus satu persatu yang digunakan untuk eksperimen. Yang hal itu dicampur menggunakan cairan hijau seperti sirup marjan. Di sisi lain, Kapten Alien yang merasa kalau misinya akan berhasil, yaitu bisa menguasai bumi. Sial, di detik tertawanya mereka tepat di belakang ada kekacauan terjadi, yaitu mobil ayah Patrick dengan brutal menabrak wadah, yang membuat orang yang berada di dalam kembali bebas keluar. Kedua orang tua yang asik menabrak beberapa tabung
Tiba-tiba di penghujung jalan ada anak buah alien berkumpul yang menjadikan mobil yang sedang dikendarai menerobos masuk ke sebuah ruangan. Yang selanjutnya tanpa rasa bersalah mereka turun hingga dengan santuinya Herbistar memerintahkan salah satu alien untuk mengangkat barang bawaan. Setelah beres, dirinya pun mencoba memencet tombol lift yang ketika ditekan ternyata salah satu pintu keluar terbuka yang berakhir alien yang masih di dalam terhisap keluar walaupun sudah berusaha bertahan semaksimal mungkin. Para keluarga bintang laut yang telah berkumpul di ruangan sambil melihat planet bumi, tak lama kemudian kembali mereka mengeksplor beberapa bagian yang tak lain untuk mencari kamar penginapan untuk beristirahat. Tapi ketika sang ayah membuka salah satu pintu, mengejutkan suasana bagian dalam begitu menakjubkan sampai-sampai sebuah mesin penggerak disebut tempat tidur. Sang kakek yang sudah ngantuk gak karuan, apa boleh buat ia pun langsung terbaring di atas dan yang lain hanya bisa meninggalkan untuk berlanjut berkeliling. Merasa terganggu akan benda yang menonjol, ia pun langsung menyingkirkan satu persatu, bercampur memukul kuat untuk menghilangkan oli pelumas yang keluar. Tak cukup itu, rupanya beberapa kabel sempat ia ambil untuk dijadikan sebagai selimut penghangat badan. Ya walaupun di saat dipakai tubuh seorang kakek mengalami sedikit konslet. Di tempat lain, Patrick yang asik berjalan dengan bercampur menemukan ruangan kendali. Dengan rasa penasaran mereka berdua mencoba melangkah masuk karena mereka berpikir kalau itu semua adalah sebuah permainan. Dan benar saja Patrick yang langsung duduk di depan untuk menekan beberapa tombol. Sial jika dilihat di luar pesawat yang ditumpangi telah menembak ke segala arah. Yang mana yang lebih parahnya lagi tembakan laser mengenai pesawat angkasa lain. Sampai-sampai Patrick yang sedang asik di depan monitor dihubungi oleh awak pesawat yang telah menjadi korban untuk memohon menghentikan serangan senjata yang berdampak buruk. Tapi Patrick dan Squidina yang memandang kalau itu adalah sebuah fitur unik di dalam game. Sial bintang laut kembali menembak bertubi-tubi hingga ketika beberapa alien melihat aksi Patrick, langsung mereka pun mencoba menghentikan dan ia yang bermain hanya bisa melempar sambil melihat kesedihan penumpang pesawat. Setelah memohon dengan menggunakan bendera, tapi tidak pada Patrick yang menekan tombol tengkorak, yang hasilnya dengan itu pesawat langsung mengeluarkan senjata tambahan untuk bersiap menembak dengan kekuatan yang super dahsyat. Yang selanjutnya mereka pun hanya bisa meninggalkan tempat tanpa rasa bersalah guys. Kapten alien yang baru saja masuk sambil menikmati segelas minuman, tiba-tiba tak disangka ketika duduk ia menyadari suatu hal yang sangat buruk, yang mana tanpa sepengetahuan senjata mematikan yang dimiliki telah memakan korban sesama alien. Selesai dari situasi yang gak ada akhlak, di sisi lain terpantau ayah dan ibu Patrick tengah berada di ruang penyimpanan yang di saat mereka melihat kalau seorang makhluk sedang menyusun beberapa tabung. Tak lama dari itu, di saat alien keluar, Herbistar pun dengan sigap melakukannya juga, yang aksi itu sedikit brutal sampai-sampai orang yang berada di dalamnya terlempar jebol keluar mengarah ke bumi. Setelah melakukannya lagi yang kedua kalinya, malah alien yang tadi juga terkena dampak, yang hal itu ia lakukan dengan senang hati seperti melemparkan pancing. Kemudian dua orang alien yang telah berada di luar, malah Squidina dan Patrick menjadi korban selanjutnya, yang hal itu sontak gagal ketika sang anak melarang hal tersebut. Di tempat lain, seekor ratu alien yang sedang bertelur mengejutkan ketika melihat ke bagian bawah ada begitu banyak telur berukuran besar yang saat itu tengah dikontrol oleh seorang kapten sambil berbicara tentang misinya memperbanyak koloni. Selanjutnya, Patrick yang tanpa sepengetahuan masuk ke dalam, sontak ketika melihat benda yang dimaksud dirinya merasa terkejut senang. Yang hal itu dengan cepat mereka ingin santap bersama anggota keluarga. Hingga ketika seorang kapten mengetahui ada yang tidak beres, benar saja masing-masing dari keluarga bintang laut sedang memakan telur, yang hal itu dilakukan dengan super brutal tanpa rasa bersalah. Dan kapten yang memandang hanya bisa berteriak keras sambil kesal. Ia yang udah gak sabar ingin memarahi mereka semua. Kapten pun dengan sigap datang ke hadapan, yang ketika Patrick memperlihatkan telur sambil berbicara kalau ini adalah sarapan yang lezat,
Dengan itu, mereka semua langsung diarahkan ke ruangan depan untuk bersiap keluar dari pesawat, termasuk seorang kakek yang sempat ketinggalan. Hingga ketika tombol dipencet dan satu persatu keluarga bintang laut keluar dengan cepat, rupanya beruntung mereka mengarah ke mobil. Dan kapten yang baru saja mulai duduk pada monitor, sial sekumpulan alien yang tadi diserang mencoba menyerang balik. Seperti yang terlihat di luar, kawanan alien telah beraliansi untuk bersiap menembak dengan kekuatan penuh. Dan yang terjadi, pesawat miliknya berakhir hancur bercampur meledak seperti petasan. Namun keluarga Patrick yang menikmati momen tersebut, tapi tidak dengan seorang kapten yang bersedih setelah semua rencana besarnya hancur termasuk pesawat. Kemudian ayah Patrick yang langsung ingin pulang ke rumah, sangat tidak disangka ketika dijalankan mobil menabrak sebuah roket yang berisikan Kapten Quasar. Dan di saat mereka ingin kabur untuk menghindari kesalahan, lagi-lagi kesialan terjadi, yaitu mobil terhisap pada lubang hitam yang selanjutnya film pun berakhir guys.